Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Sriono dengan nomor induk mahasiswa A18 2025 00176 dari Fakultas Ilmu Komputer PJJ dengan mata kuliah Organisasi dan Arsitektur Komputer dengan proyek laporan yaitu eh, perakitan PC, skema, desain, dan animasi tiga dimensi. Untuk perencanaan perakitan PC yang berhubungan dengan kebutuhan akan perangkat komputer untuk menunjang pekerjaan, belajar, ataupun kreativitas, sehingga perangkat komputer harus memiliki standar spesifikasi yang memenuhi standar kemampuan pengolahan data secara spesifik dengan proyek yang akan kita lakukan. Kalau di sini adalah skema dan desain tiga dimensi dengan aktivitas yang akan dilakukan. Kemudian ada komponen untuk membangun PC ini, yaitu pertama-tama kita menyiapkan prosesor, motherboard, RAM, VGA, PSU, casing PC, storage, cooling system, operating system, peripheral. Kemudian yang terakhir adalah software untuk desain dan animasi tiga dimensi tentunya. Yang pertama adalah CPU atau prosesor. Untuk pengertian CPU merupakan komponen utama dalam komputer yang berfungsi sebagai otak sistem komputer. CPU bertugas menjalankan instruksi-instruksi dari program dan mengelola hampir semua operasi komputasi yang tersedia di dalam komputer. Fungsi utama CPU adalah fetch, decode, execute, store. Untuk pengertiannya, fetch merupakan bertugas untuk mengambil instruksi dari memori RAM. Decode menerjemahkan instruksi tersebut menjadi bentuk yang bisa dieksekusi, kemudian execute menjalankan instruksi tersebut, store menyimpan hasil eksekusi kembali ke memori. Siklus ini disebut dengan fetch, decode, execute cycle dan terjadi berulang kali, jutaan hingga miliaran kali per detik. Kemudian komponen utama CPU adalah arithmetic logic unit (ALU), control unit (CU), register, cache L1, L2, L3. Untuk cache, memori cepat yang menyimpan data instruksi yang sering digunakan agar CPU tidak perlu terus mengakses RAM. Untuk register, memori kecil berkecepatan sangat tinggi di dalam CPU untuk menyimpan data sementara. Kemudian control unit CU mengatur dan mengkoordinasi aktivitas seluruh komponen komputer. Kemudian arithmetic logic unit ALU merupakan operasi matematika, tambah, kurang, dan lain-lain, dan logika. Untuk kali ini saya menyiapkan AMD Ryzen 9 seri 7000. Dan alasannya adalah eh, selain karena harga yang sesuai dengan eh, ketentuan yang telah ditentukan, dia memiliki kemampuan yang cukup untuk desain dan animasi tiga dimensi, di mana AMD Ryzen 9 7900 sangat cocok untuk desain grafis dan animasi tiga dimensi karena memiliki 12 core Zen 4 dengan efisiensi daya tinggi, performa rendering cepat, serta dukungan memori DDR5 dan PCI 5.0 yang mempercepat workflow kreatif dengan konsumsi daya lebih rendah dibanding varian X. Prosesor ini menawarkan keseimbangan antara performa tinggi dan efisiensi ideal untuk software seperti Blender, Cinema 4D, dan V-Ray. Kemudian ada motherboard. Motherboard memiliki pengertian sebagai papan sirkuit utama dalam komputer yang berfungsi sebagai penghubung dan pusat komunikasi antar komponen seperti CPU, RAM, GPU, dan perangkat penyimpanan. Tanpa motherboard, komponen komputer tidak bisa saling berinteraksi, sehingga sistem
tidak dapat berjalan, motherboard merupakan pusat kendali komputer yang memastikan semua komponen bekerja bersama dan secara selaras. Tanpa motherboard, komputer hanyalah kumpulan perangkat keras yang tidak bisa berfungsi atau saling bertukar data. Di sini fungsi utama motherboard adalah menghubungkan komponen komputer, mendistribusikan listrik, mengatur komunikasi data, menyediakan slot ekspansi, menjalankan firmware, BIOS, UEFI, port konektivitas. Di mana hal yang dimaksud untuk menghubungkan komponen komputer yaitu untuk meliputi menghubungkan antar untuk CPU, RAM, GPU, hard drive, SSD, dan perangkat tambahan lainnya, kemudian mendistribusikan listrik. Pengertiannya yaitu untuk mengatur aliran daya dari power supply ke setiap komponen. Kemudian adalah yang mengatur komunikasi data, di mana dia berfungsi sebagai jalur data antar CPU, memori, dan perangkat input maupun output. Kemudian menyediakan slot ekspansi untuk kartu grafis, kartu suara, jaringan, dan perangkat tambahan. Kemudian untuk menjalankan firmware, BIOS atau UEFI, menginisialisasi perangkat keras dan memungkinkan komputer melakukan booting. Kemudian port konektivitas menghubungkan peripheral seperti keyboard, mouse, monitor, printer, dan speaker. Untuk komponen penting di motherboard meliputi soket CPU, slot RAM, chipset, slot PCIe, port SATA, M.2, BIOS, UEFI chip, konektor, daya. Untuk komponen yang saya persiapkan untuk motherboard yaitu adalah Gigabyte B650M Gaming XAX socket AM5 dengan core B650. Alasan mengapa saya memilih motherboard Gigabyte B650M Gaming XAX yaitu terutama untuk penggunaan jangka panjang, dan motherboard ini sudah tertanam poin-poin penting untuk menunjang pekerjaan yang berkaitan dengan proyek yang cukup berat. Berikut poin-poinnya: kompatibilitas jangka panjang. Menggunakan soket AM5 mendukung prosesor Ryzen dari seri 7000, seri 8000, seri 9000, series. AMD berkomitmen mempertahankan AM5 hingga 2027, sehingga upgrade prosesor di masa depan tetap memungkinkan. Untuk yang poin kedua, dukungan memori modern, yaitu mendukung DDR5 hingga kapasitas 250 GB dengan kecepatan OC sampai 8000 MHz. Cocok untuk aplikasi berat seperti desain grafis, animasi, dan multitasking. Kemudian konektivitasnya lengkap, Wi-Fi 6i dan LAN 2.5 GBI untuk internet cepat dan stabil. Port USB-nya 3.2, Gen 2, tipe C dan tipe A untuk transfer dan berkecepatan tinggi. Storage cepat, 2 slot, M.2 PCIe 4.0 X4 dengan heatsink mendukung SSD NVMe generasi terbaru, 4 port SATA 6 GB per second untuk HDD dan SSD tambahan. Poin nomor 5, VRM dan pendinginan. VRM 6+2+1 digital dengan heatsink MOSFET cukup untuk prosesor kelas menengah dan atas. Kemudian untuk fitur Smart Fan 6 dan M2 Thermal Guard menjaga suhu tetap stabil. Kemudian fitur tambahan Key Flash Plus update
BIOS-nya tanpa CPU, RAM, GPU. Kemudian Easy Latch memudahkan pemasangan GPU dan SSD M.2. Kemudian RGB Fusion, dukungan pencahayaan ARGB untuk estetika build PC. Kemudian untuk RAM, dia memiliki pengertian sebagai memori utama komputer yang digunakan untuk menyimpan data sementara saat sistem sedang berjalan. RAM memiliki fungsi sebagai tempat kerja cepat bagi prosesor sehingga aplikasi dan sistem operasi bisa dijalankan dengan lancar. Fungsi utama dari RAM adalah menyimpan data sementara. Program yang sedang dijalankan, misalnya browser, game, software desain, disimpan di RAM agar cepat diakses, kemudian mempercepat kinerja sistem. Semakin besar kapasitas RAM, semakin banyak aplikasi bisa berjalan bersamaan tanpa lag. Kemudian mendukung multitasking, membuka banyak tab browser, software editing, dan aplikasi lain secara bersamaan. Kemudian buffering and caching, membantu GPU atau CPU dalam memproses data, grafis, video, atau animasi. Untuk jenis RAM yang umum di pasaran yaitu DDR3, ini adalah generasi terlama dan masih dipakai di PC yang lama. Kemudian ada DDR4, itu yang paling umum dan paling standar, yang paling banyak populasinya di era sekarang ya, karena memiliki kemampuan cepat dan hemat daya. Nah, untuk yang DDR5 adalah generasi yang paling baru. Bandwidth-nya itu lebih tinggi, cocok untuk prosesor modern, misalnya Ryzen AM5. Kemudian, untuk komponen yang saya persiapkan untuk RAM adalah adata SPG RAM Longdim DDR5, RAM 16, 5600 mHz, Lancer Blade, RGB Black. Lalu, kenapa alasan saya memilih RAM tersebut adalah yang paling terutama yaitu kompatibilitas dengan platform terbaru, yaitu mendukung DDR5 yang sesuai dengan motherboard Gigabyte tadi, yang sesuai dengan motherboard AM5 B650 dan prosesor Ryzen 7000 series, siap untuk teknologi masa depan dengan bandwidth lebih tinggi dibanding DDR4. Kemudian performa yang tinggi, yang kecepatan 5600 mHz, memberikan peningkatan signifikan dalam gaming, multitasking, dan aplikasi produktivitas. Kemudian latensi CL46 yang cukup baik untuk kelas DDR5, menjaga respon sistem tetap cepat. Kemudian desain low profile, heatsink tipis memudahkan pemasangan pada casing MATX dengan ruang terbatas, tidak mengganggu pemasangan cooler besar seperti Arctic Freezer 36. Kemudian estetika dan RGB kustomisasi, efek pencahayaan RGB dapat disinkronisasi dengan motherboard atau software XPG Prime, memberikan tampilan build yang lebih menarik, apalagi dengan casing cup gaming Yaltrik White yang transparan. Kemudian stabilitas dan keandalan dilengkapi dengan PMIC, Power Management IC untuk distribusi daya stabil, on-die ESC membantu koreksi error internal, meningkatkan keandalan jangka panjang, kemudian garansi lifetime, jadi aman untuk investasi jangka panjang. Kemudian overclocking mendukung Intel SMP 3.0 dan AMD Expo sehingga bisa dioptimalkan hanya dengan mengaktifkan profil di BIOS. Kemudian untuk VGA, Video Graphic Adapter atau kartu grafis,
Komponen ini memiliki pengertian yaitu sebuah komponen hardware komputer yang berfungsi mengelola dan menerjemahkan sinyal digital dari komputer CPU menjadi tampilan visual gambar yang bisa ditampilkan di layar monitor. Di Indonesia, istilah VGA sering digunakan secara umum untuk menyebut kartu grafis, graphic card. Meskipun sebenarnya VGA awalnya merujuk pada standar resolusi tampilan yang memperkenalkan IBM pada tahun 1987. Untuk jenis-jenis VGA untuk sekarang itu ada dua, yaitu VGA onboard integrated, di mana dia sudah menyatu atau terpasang langsung pada motherboard, kemudian menggunakan memori RAM yang dipinjam dari sistem, cocok untuk penggunaan ringan seperti mengetik, browsing. Kemudian ada VGA card dedicated add-on, merupakan kartu terpisah yang dipasangkan pada slot PCIe motherboard, memiliki memori VRAM dan prosesor grafis GPU sendiri. Cocok untuk gaming, desain grafis, editing video, rendering 3D. Fungsi VGA atau kartu grafis yaitu mengolah menampilkan grafis, meningkatkan kualitas visual, mendukung gaming, rendering video, mendukung multi monitor, komputasi paralel, GPU computing, decoding atau encoding video yang memiliki pengertian untuk mengelola dan menampilkan grafis, yaitu untuk menerjemahkan data digital menjadi gambar yang ditampilkan di monitor. Meningkatkan kualitas visual, menghasilkan resolusi warna dan detail gambar yang lebih tajam dan jernih. Kemudian untuk mendukung gaming, memproses grafis 3D dan kompleks agar game berjalan lancar dengan frame rate yang tinggi atau kerapatan pixel yang tinggi, sehingga gambar yang ditimbulkan itu akan terlihat sangat smooth dan mendekati realistis. Kemudian mendukung desain dan editing, membantu kinerja aplikasi seperti Photoshop, CorelDRAW, Premiere Pro, AutoCAD, Blender, dan lain-lain. Kalau saya pribadi sendiri, saya menggunakan Blender dan juga Godot Engine. Rendering video, mempercepat proses rendering dengan ekspor video beresolusi tinggi, HD, 4K, bahkan 8K. Mendukung multimonitor, memungkinkan koneksi ke beberapa layar sekaligus. Kemudian mendukung multi-monitor, memungkinkan koneksi ke beberapa layar sekaligus. Kemudian computing paralel, GPU computing, digunakan untuk keperluan AI, machine learning, mining, cryptocurrency, dan komputasi ilmiah karena kemampuan pemrosesan paralelnya. Kemudian decoding atau encoding video, membantu memutar dan mengonversi video beresolusi tinggi tanpa membebani CPU. Untuk komponen kali ini yang saya persiapkan adalah Colorful, dari Production Colorful, VGA Nvidia, GeForce RTX 5060 Gaming Duo X GB VGDR7 3Y. Alasannya, untuk alasan kenapa saya memilih perangkat tersebut adalah karena memori GDDR7 yang super cepat, lalu efisiensi daya, kemudian dukungan teknologi yang terbaru, multi monitor fleksibel, dan desain kompak. Kelebihan desain dan animasi 3D adalah ray tracing DLS, memori GDDR 8 GB, kemudian bandwidth-nya itu tinggi 448 GB per second, efisiensi daya, lalu multi monitor support hingga 8K. Hal itulah yang membuat saya memilih komponen tersebut. Kemudian untuk PSU atau Power Supply Unit, dia memiliki pengertian sebagai komponen komputer yang berfungsi mengubah arus listrik dari sumber AC
menjadi arus yang sesuai DC untuk digunakan oleh komponen internal seperti motherboard, CPU, GPU, RAM, dan storage. Tanpa PSU, komputer tidak bisa beroperasi karena tidak ada distribusi daya yang stabil. Lalu di sini fungsi utama dari PSU adalah mengubah arus listrik, di mana dari arus AC, alternating current, rumah atau kantor menjadi DC, direct current, yang dibutuhkan komponen komputer. Kemudian mendistribusikan daya, di mana dia itu memberikan daya ke motherboard, CPU, GPU, storage, dan peripheral yang digunakan. Kemudian dia menstabilkan tegangan, melindungi komponen dari lonjakan listrik, arus pendek, atau ketidakstabilan daya, atau korsleting listrik. Kemudian ada efisiensi energi. PSU modern memiliki sertifikasi 80 plus, bronze, silver, gold, platinum, atau titanium yang menunjukkan efisiensi penggunaan listrik. Kemudian ada pendinginan, di mana setiap PSU itu pasti dilengkapi dengan kipas untuk menjaga suhu tetap rendah agar PSU dan komponen lainnya itu awet. Kemudian untuk jenis PSU itu adalah ada ATX PSU, SVX PSU, modular PSU, non modular PSU. Yang untuk ATX PSU itu adalah model yang standar umum untuk PC atau desktop. Untuk model SVX PSU itu lebih kecil, cocok untuk casing mini ITX. Kemudian ada modular PSU, kabelnya bisa dilepas, lebih rapi dan fleksibel. Untuk non-modular PSU, kabel permanen biasanya lebih murah. Kemudian keunggulan PSU yang berkualitas itu adalah memiliki stabilitas daya yang tinggi, menjaga komponen tetap aman, efisiensi listrik, lebih hemat energi, umur panjang, komponen lebih awet, dukungan daya besar, dan mampu menopang GPU atau CPU yang high-end. Untuk kali ini perangkat yang saya sediakan ada TXPG PSU, Power Supply Core, reaktor 2V, eh, dengan daya 650 watt per 750 watt 80 plus gold fully modular ATX 3.0 PCIe 5.0 Black Cram 10 strip 750 watt. Dan alasan kenapa saya menggunakan perangkat tersebut adalah efisiensi yang tinggi, sertifikasi 80 plus goldnya ini efisiensi hingga 90 persen pada beban tipikal, mengurangi panas dan konsumsi listrik, lebih hemat energi. Kemudian future-proof, kemudian fully modular, kualitas komponen yang premium dan pendinginan yang optimal. Untuk future proofnya yaitu ATX 3.0 dan PCIe 50 ready itu mendukung GPU generasi terbaru, misalnya ATX 4050 series dengan konektor 12 VHP WR, siap untuk upgrade hardware masa depan tanpa perlu ganti PSU. Kemudian fully modular, semua kabel bisa dilepas, pemasangan lebih rapi, airflow, casing lebih baik, dan mudah saat upgrade. Kualitas komponen premium, menggunakan Japens kapasitor berkualitas tinggi untuk daya tahan panjang, proteksi lengkap, OVP, over voltage, UVP, under voltage, OCP, over current, SCP, short circuit, OTP, over temperatur. Pendinginan optimal, kipas 120 mm fluid dynamic bearing VDB, lebih senyap, umur panjang, dan menjaga suhu PSU tetap rendah. Selain itu juga dayanya stabil, outputnya itu 6050 per
650 watt per 750 watt, cukup untuk sistem dengan CPU high-end dan GPU kelas menengah atas, cocok untuk build gaming, desain grafis, dan animasi 3 dimensi. Berikutnya casing PC. Fungsi casing PC adalah sebagai wadah atau rumah bagi seluruh komponen komputer seperti motherboard, CPU, GPU, RAM, PSU, dan storage atau komponen-komponen penunjang lainnya. Selain itu ada untuk melindungi komponen, casing sangat berperan penting untuk sirkulasi udara, estetika, dan kemudahan perakitan. Untuk pengertian casing PC adalah wadah atau rumah bagi seluruh komponen komputer seperti motherboard, CPU, GPU, RAM, CPSU, dan storage. Selain melindungi komponen casing juga berperan penting dalam sirkulasi udara, estetika, dan kemudahan perakitan. Untuk pemilihan komponen atau casing PC pada kali ini saya memilih Cube Gaming Yaltrik White MATX Gaming Case All-White Inside Panoramic View. Alasan saya untuk memilih komponen ini adalah pada panel kaca temper panoramic untuk tampilan komponen yang bersih, kemudian interior putih total yang menonjolkan pencahayaan RGB. Jika nanti kita mungkin ada kemungkinan untuk upgrade untuk komponen yang memiliki sistem RGB sehingga warna atau pencahayaan lampunya itu bisa disesuaikan dengan keinginan kita. Selain itu ada desain ringkas yang cocok untuk meja dengan ruang yang terbatas, kemudian dukungan motherboard PTF untuk manajemen kabel yang tersembunyi, kemudian ada airflow fleksibel dengan beberapa opsi pemasangan kipas dan radiator. Kemudian ada storage SSD atau HDD. Untuk pengertiannya, storage adalah istilah umum untuk media atau perangkat yang digunakan untuk menyimpan data di komputer, laptop, server, atau perangkat digital lainnya. Data yang disimpan bisa berupa sistem operasi, aplikasi, dokumen, foto, video, hingga file sementara. Untuk jenisnya itu ada primary storage, secondary storage, dan cloud storage. Untuk primary storage memiliki pengertian merupakan memori utama seperti RAM digunakan untuk menyimpan data sementara saat komputer sedang berjalan. Kemudian ada secondary storage, di mana dia itu adalah media permanen seperti HDD, SSD, atau flash drive digunakan untuk menyimpan data jangka panjang. Kemudian ada cloud storage, ini merupakan layanan penyimpanan berbasis internet, misalnya Google Drive atau OneDrive, kemudian mungkin Dropbox, kemungkinan juga ada yang dari Amazon seperti AWS dan lain sebagainya. Kemudian ada fungsi storage antara lain menyimpan sistem operasi agar komputer bisa berjalan, menyimpan aplikasi yang digunakan sehari-hari, menyimpan data penggunaan seperti dokumen, foto, musik, dan video, serta file-file lainnya, backup, dan arsip untuk menjaga keamanan data. Untuk perangkat yang saya tetapkan adalah Adata SSD SPG NVMe Gen 5 Mars 950 Blade PCIe 5.0 M.2 2280 dengan kapasitas 1 TB.
Berikut alasannya yaitu karena kecepatan ekstrim berkat PCIe Gen 5 cocok untuk workload, AI, gaming, dan editing video 4K atau 8K. Kemudian ada Nandy 232 layar TLC generasi terbaru dengan efisiensi tinggi, ada DRAM dengan cache buffer meningkatkan performa stabil untuk transfer data besar. Compatible dengan PS5 sebagai storage expansion. Kemudian heatsink tembaga pasif membantu menjaga suhu tetap rendah karena kemampuan penyaluran panasnya yang baik. Kemudian kemudian komponen berikutnya adalah cooling system yang memiliki pengertian. Cooling system itu adalah sistem pendinginan yang digunakan untuk menjaga suhu komponen komputer, terutama CPU dan GPU, agar tetap stabil dan tidak mengalami panas berlebih atau overheating, di mana dia itu menangkap atau menjaring panas yang terkungkum di dalam CPU, sehingga dia akan eh, menghembuskan angin atau bahkan mengambil mengambil panasnya untuk didinginkan supaya CPU tidak mengalami overheating yang akan menimbulkan kerusakan terhadap komponen-komponen CPU. Fungsi utama cooling system selain mencegah overheat, menjaga efisiensi, kemudian tentu saja untuk memperpanjang usia komponen agar lebih awet dan dapat digunakan dalam waktu yang relatif panjang. Kemudian ada beberapa jenis pendinginan yang paling populer yaitu air cooling, pendingin udara, di mana dia itu hanya menghembuskan angin dari luar ke dalam lalu dihembuskan keluar. Kemudian ada liquid cooling di mana dia memiliki pendinginan cair. Kemudian thermoelectric cooling, Peltier, di mana thermoelectric cooling Peltier ini adalah modul thermoelektrik, yaitu memindahkan panas dengan arus listrik digunakan pada sistem khusus. Pendinginan ini sangat unik, bisa sangat dingin. eh, Kemudian untuk budgetnya itu relatif mahal dan kurang efisien dibanding air atau liquid cooling. Kemudian ada phase change cooling, yaitu cairan khusus freon berubah fase cair ke gas untuk menyerap panas. Untuk spesifikasi umumnya yaitu sistem yang ekstrim, mirip kulkas mini. Jadi dia diperuntukkan mungkin untuk seperti komponen server atau mungkin komponen superkomputer di mana itu dia sangat panas sehingga dia itu em, membutuhkan eh, pendingin yang bisa berubah molekulnya yang dari cair menjadi gas, supaya lebih efisien dalam meredam overheating atau panas dari setiap komponen, dan mungkin bisa digabungkan dengan thermoelectric cooling Peltier di mana pendinginannya itu bisa sangat dingin, ya mungkin akan lebih
efisien lagi jika dia itu diperuntukkan sesuai dengan kemampuannya yang sangat dingin, yaitu untuk pendinginan komponen-komponen yang ada di server atau superkomputer. Dan termoelektrik ini karena terlalu dingin pastinya tidak bagus atau tidak baik jika dia itu disandingkan dengan pendingin yang berbentuk liquid atau cairan. Karena pendinginan cairan sendiri itu membutuhkan sirkulasi di mana dia itu harus dalam keadaan cair. Jika dia disandingkan dengan pas change cooling atau thermoelectric cooling yang terlalu dingin, dia akan seketika mm, membuat komponen liquid cooling ya dengan berpendingin cair akan membeku, dan di sisi lain juga tidak akan memiliki fungsi atau tidak bisa memunculkan fungsi dari liquid cooling karena cairannya cenderung akan membeku. Kemudian untuk ke komponen saya memilih Arctic Freezer 36 Black compatible Intel LGA 1017 AM4 AM5 cooler CPU. Untuk alasan mengapa saya memilih komponen tersebut adalah dari keunggulan utamanya, yaitu kompatibilitasnya itu luas ya, mendukung Intel LGA 1700, kemudian LGA 1851, Future Proof, serta AMD AM4 dan AM5. Desain push pull, dual fan, dua kipas P12, PVM bekerja bersama untuk aliran udara optimal dan pendinginan lebih efisien. Kemudian instalasinya yang mudah dan efisien pendinginan tinggi, kompleks dan ramah RAM. Kemudian kebisingannya itu rendah karena kipas dengan fluid dynamic bearing menjaga suara tetap senyap meski pada beban yang tinggi. Kemudian ada daya tahan yang panjang, garansi untuk pembelian dia 6 tahun untuk menunjukkan kepercayaan pada kualitas produk. Kemudian ada varian estetik tersedia untuk versi yang A RGB dengan 12 LED untuk pencahayaan yang custom. Kemudian ada Intel Verifit diuji pada proses high-end seperti Core i9 untuk seri yang 13900K atau yang 14900K, memastikan performa untuk CPU kelas atas. Kemudian, komponen utama yang terakhir adalah operating system. Operating system atau OS adalah perangkat lunak sistem yang mengelola seluruh sumber daya komputer, baik perangkat keras maupun perangkat lunak, sehingga komputer dapat berfungsi dengan baik dengan pengguna bisa menjalankan aplikasi. Fungsi utama dari OS adalah manajemen perangkat keras, yaitu mengatur CPU, memori, hard disk, dan perangkat input ataupun output. Kemudian ada manajemen perangkat lunak, menyediakan lingkungan agar aplikasi bisa berjalan antar muka pengguna, memberikan cara bagi pengguna untuk berinteraksi dengan komputer, misal melalui GUI atau command line. Kemudian keamanan dan kontrol akses, melindungi data dan sistem dari penggunaan yang tidak sah. Kemudian manajemen file, mengatur penyimpanan, pengambilan, dan pengorganisasi data. Contoh OS yang populer seperti Windows Microsoft, macOS dari produsen Apple, kemudian ada Linux, berbagai distribusi seperti Ubuntu, Fedora, kemudian ada Android yang didevelop dari Google,
yang berbasis Linux untuk perangkat mobile, kemudian ada iOS dari produsen Apple untuk iPhone ataupun iPad. Ke untuk produk yang saya pakai untuk OS kali ini adalah Windows 11 Profesional, di mana dia itu memiliki stabilitas dan keamanan yang tinggi, BitLocker dan Windows Hello penjaga file desain tetap aman, terutama jika bekerja dengan klien atau project sensitif. Dia akan memberikan keamanan ya, untuk security file-file atau project yang sedang digarap. Kemudian ada virtualisasi dan sandbox dengan Hyper-V dan Windows Sandbox, yang untuk menguji software desain atau plugin tanpa mengganggu sistem utama. Sangat cocok untuk eksperimen dengan tools baru, kemudian manajemen file dan proyek lebih rapi. Fitur group police dan domain join membantu bekerja dalam tim studio, memudahkan pengaturan akses file desain bersama. Kemudian performa grafis. Untuk Windows 11 Pro, performa grafis dia itu mendukung DirectX 12 Ultimate dan Auto HDR, meningkatkan kualitas visual, berguna untuk rendering sesuai dengan skema yang sedang kita tuju, yaitu eh, desain dan animasi tiga dimensi, yaitu untuk rendering 3D, animasi maupun preview desain. Kemudian Windows 11 Pro memiliki kemampuan multitasking efisien, fitur snap layout dan multiple desktop, memudahkan membuka banyak aplikasi desain sekaligus, misalnya Photoshop, Illustrator, Blender, dengan workspace yang terpisah. Kemudian remote desktop memungkinkan untuk mengakses workstation desain dari jarak jauh, berguna untuk freelancer atau tim kreatif yang bekerja secara hybrid, di mana kita bisa remote project dari jarak jauh dengan kita menautkan perangkat, entah itu handphone, entah itu tablet, ya, di mana Windows 11 Profesional ini telah mendukung remote desktop sehingga kita bisa menyelesaikan rendering atau project itu dari jarak jauh dan menggunakan perangkat apapun, selama device utama dia menyala dan tertaut dengan device yang sedang kita pegang. Kemudian untuk periferalnya, eh, se- ada keyboard dan mouse. Dia memiliki fungsi sebagai alat input berupa angka, huruf, simbol, enter, opsional, dan juga scrolling. Di mana dia itu untuk menginput eh, data-data hard, di mana kita akan mengkonversikannya atau menginputkannya ke dalam kegiatan komputasi sehingga eh, data yang akan kita inputkan bisa dikonversi atau dipadatkan menjadi short file yang akan memudahkan kita untuk melakukan tindakan eh, yang berkaitan dengan project untuk langkah yang selanjutnya sehingga memudahkan kita untuk manajemennya. Di sini saya menyediakan eh, atau menghadirkan high quality word keyboard, mouse set, adjustable, silent gaming, dan office. Kenapa saya memilih yang silent? Karena penggunaan keyboard yang tidak terlalu keras itu akan
meringankan kita dalam di tengah-tengah penggarapan proyek, karena kita akan eh, mendesain atau membuat suatu proyek yang berkaitan dengan kreativitas pastinya akan memerlukan ketelitian, di mana perangkat yang lunak atau keyboard yang lunak dan tidak terlalu keras itu pastinya akan menjadi poin plus bagi kita untuk memberikan rasa nyaman dan tidak membutuhkan tenaga yang terlalu besar, atau walaupun eh, secara secara berkelanjutan jika kita menggunakan peralatan yang terlalu keras, walaupun itu hanya agak sedikit keras, pastinya akan menimbulkan rasa lelah untuk jangka yang panjang, sehingga untuk pemilihan yang silent atau pemilihan yang lunak itu adalah langkah yang tepat, di mana kita melakukan rendering atau penggarapan project kreatif yang pastinya akan membutuhkan relatif waktu yang panjang. Kemudian kita memilih high-res monitor, yaitu untuk fungsi utama high-res monitor pastinya untuk detail visual yang lebih tajam, resolusi tinggi. Eh, Jika kita memiliki perangkat atau monitor yang tidak memiliki resolusi tinggi, terutama untuk desain, pastinya dia tidak memiliki kesesuaian eh, kapasitas warna dengan CPU kita yang telah kita bangun. Jika CPU kita itu memiliki spektrum warna yang tinggi, namun untuk pengecekan atau output dari monitor tidak mendukung itu, pastinya akan mengalami ketidaksinambungan dengan hasil kualitas warna atau gambar yang telah kita buat atau kita rendering, sehingga tidak bertemu keselarasan dan kecocokannya. Nanti kita membuatnya itu adalah warna merah, tapi karena spektrum yang kualitas yang kurang kurang mumpuni, sehingga akan warnanya cenderung sedikit orange, atau kalau hijau, hijau toska mungkin akan sedikit eh, tidak sesuai. Kemudian ada ruang kerja yang lebih luas dengan pixel yang lebih banyak, kemudian akurasi warna monitor high res untuk mendukung gamut warna lebih luas, kemudian pengalaman multimedia premium dengan detail visual yang realistis, produktivitas yang tinggi. Kemudian pen display. Sistem pen display atau layar monitor grafis berfungsi untuk media input visual yang memungkinkan menggambar langsung di atas layar menggunakan pena digital stylus. Di sini kita bisa menggunakan perangkat ini mungkin untuk abstraksi, atau mungkin kita membuat desain yang primitif di mana di sana belum dicantumkan detail warna, belum dicantumkan detail bayangan atau gradasi, di mana kita akan menuangkan ide awal dengan memasukkan ke sistem pen display yang kemudian akan dimasukkan ke komputer inti atau komputer utama untuk diolah eh, atau tindakan yang lebih lanjut untuk eh, hasil dari kreativitas yang masih primitif tersebut. Kemudian ada external storage, yaitu fungsi utama external storage yaitu untuk menyimpan data tambahan, backup, dan keamanan, mobilitas data, transfer file cepat, arsip jangka panjang. Fungsi external storage selain yang sudah disebutkan, untuk poin plusnya penggunaan external storage ini adalah mobilitas pemindahan data yang paling utama ya, di mana kita akan
memindah data dari device satu dan device lain, sehingga penyeberangannya itu akan lebih cepat dengan menggunakan prinsip mungkin copy paste, dan juga sebagai penyimpanan data tambahan jika SSD atau HDD kita atau storage internal kita sudah penuh, pastinya akan mengganggu produktivitas atau tingkat lag atau tidaknya komputer kita jika terlalu banyak dokumen atau file yang tertanam atau tersimpan di dalam komputer kita, sehingga akan membuat proses akan menjadi lambat, sehingga pemilihan untuk external storage yang lebih lega pastinya akan memberikan eh, yang pastinya akan memberikan sesuatu hal yang positif bagi proyek kita. Kemudian sebagai backup keamanan, sehingga ketika proyek kita yang ada di komputer mengalami kerusakan atau mengalami gangguan atau mungkin bahkan hal yang paling tidak diinginkan setiap para desainer adalah kehilangan data, kita menggunakan eksternal untuk membackup. Jadi ketika ada sesuatu yang tidak diinginkan terjadi, mungkin kehilangan data yang paling fatal, eh, sehingga kita masih memiliki backup untuk eh, melanjutkan project atau finishing dari project yang telah kita buat. Kemudian untuk softwarenya, saya memilih Godot Engine. Untuk budgetnya itu cenderung tidak ada karena open source. Jadi Godot Engine ini adalah suatu software yang siapa saja boleh mengembangkan, karena Godot Engine ini sangat dinamis dan masih terus dikembangkan oleh develop di luaran sana, dan siapapun boleh mengembangkannya. Kemudian ada Blender, di mana Blender kita bisa membuat desain 3 dimensi, dan Blender ini adalah software open source yang paling sering digunakan oleh para desainer. Kemudian ada Armory 3D. Armory 3D sering digunakan untuk pembuatan game atau pembuatan kerangka game 3 dimensi, yang kemudian pastinya akan eh, digabungkan dengan Blender, di mana Blender ini dia akan membuat desain secara terstruktur, dengan masing-masing komponen dengan detail yang lebih tinggi dan lebih detail dalam artian itu dalam hal yang paling kecil, aspek yang paling kecil itu dia akan dibuat secara 3 dimensi yang menampilkan hal-hal yang tersembunyi mungkin dalam internal benda itu atau eksternal benda itu, atau proyek yang ingin kita buat, kemudian diaplikasikan dengan Armory 3D. Kita susun menjadi suatu room atau visual tempat eh, 3 dimensi, sehingga kedua ini, Blender dan Armory 3D ini sangat berkaitan. Kalau untuk Godot Engine, dia semua kedua aspek tadi ada di dalamnya. Walaupun Godot Engine ini juga bisa diaplikasikan dengan Blender untuk mendesain setiap benda atau komponen secara detail, tentunya dengan secara internal maupun eksternal dari benda itu sendiri. Demikian presentasi dari saya.
Suryono dengan nomor induk mahasiswa ada 18 2025 00176. Semoga laporan ini dapat dikoreksi oleh Bapak dosen dan kurang lebihnya dalam penyampaian saya jika mengalami atau ada kata yang salah, saya ucapkan mohon maaf dan terima kasih untuk luangan waktunya untuk mengoreksi laporan dari saya. Terima kasih.